Oke, baik. Ya, pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf yang se apa ya, yang sebesar-besarnya karena terlambat masuk. Ya, jadi kalian menunggunya agak lama ya. Ya, baik. Untuk hari ini di pertemuan kita sinkronus kedua, agenda ketiga kali ini, seperti yang saya katakan eh, kemarin, bahwa oke, silakan jangan. Kadang masuk, kadang keluar ini sinyalnya. Iya, baru mulai. Iya, baru mulai ini. Oke, silakan jangan. Baik, teman-teman, saya akan mempresentasikan identifikasi dan deskripsi isu tentang manajemen ASN dan smart ASN. Untuk yang pertama, yaitu kurangnya disiplin pegawai dalam melakukan apel pagi. Kondisi yang ikut apel tidak pernah sampai 90% dari jumlah pegawai dan tanpa keterangan yang jelas dan tidak ada sanksi. Walaupun tidak ikut tapi dengan keterangan yang jelas. Dampak pegawai yang rajin ikut bisa terpengaruh. Pihak terdampak seluruh pegawai. Keterkaitan dengan mata pelatihan itu disiplin pegawai itu manajemen ASN. Yang kedua, belum semua perencana menguasai aplikasi perencanaan, Erenja atau SIPD. Semua pegawai bisa mengoperasikan aplikasi perencanaan. Dampaknya terlambatnya penginputan data. Pihak terdampak bagian perencanaan. Hubungan dengan mata pelatihan atau agenda 3 yaitu kompetensi pegawai. Itu di manajemen ASN. Yang ketiga, tidak adanya penghargaan kepada pegawai yang berprestasi atau pegawai yang disiplin. Pegawai yang berprestasi dan rajin tidak diapresiasi oleh pimpinan. Adanya apresiasi dari pimpinan kepada pegawai yang berprestasi dan rajin yang diharapkan. Dampaknya berkurangnya motivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Hubungannya yang itu penghargaan manajemen ASN. Yang keempat, isu yang keempat yaitu kurangnya sarana dan prasarana IT pendukung smart ASN. Kondisi sekarang kurangnya komputer tersedia dan komputer yang tersedia bukan versi terbaru. Yang diharapkan tersedianya komputer yang cukup dan canggih. Dampaknya produktivitas pegawai menurun. Hubungan yaitu alat teknologi smart ASN. Isu yang kelima yaitu keterbatasan pelatihan digital dan adaptasi ASN senior. Kondisi sekarang masih ada ASN senior yang belum bisa mengoperasikan komputer. Yang diharapkan ASN senior semuanya bisa mengoperasikan komputer. Dampaknya terjadinya ketimpangan beban kerja antara yang bisa dan tidak bisa mengoperasikan komputer. Hubungan yaitu penguasaan teknologi informasi. Isu yang keenam, kurangnya kolaborasi lintas bidang berbasis digital. Kondisi sekarang, koordinasi antar bidang hanya dilakukan saat rapat fisik. Kondisi yang diharapkan adanya platform kerja digital. Dampak proses kerja jadi terlambat dan tidak efisien.
keterkaitan yaitu komunikasi digital. Mungkin itu Pak yang dapat saya paparkan untuk tugas ini. Baik, terima kasih Johansa. Silakan ada tanggapan? Oke, tanggapan saja ya, tidak usah membuat pertanyaan. Kasihan Ya, Johanna, dia lah nunggu lama, nggak ditanya-tanya lagi ya. iya Pak. Iya, iya. Kita nih belajar daring ya, bukan belajar memverbal di kantor polisi. Kalau verbal kantor polisi, nah banyak tanyanya dah. Iya Iya, Pak. oke. Oke, baik. eh Johan tadi jabatannya sebagai apa Johan? Johan sebagai apa Johan jabatannya? Perencana Pak. Perencana Perencana. di pertama. Oke, oke, perencana. Ditempatkan coba ke atas, ditempatkan di mana Johan? Ke atas lagi coba. Di scroll ke atas Johan. Kok nggak muncul ya sini ya? Nggak muncul ya di sini ya? Aduh, 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 aduh. Oke, nah ke atas Johan. Coba ke atas. Lagi. Oh, perencanaan pertama di kantor Satuan Polisi Pamong Praja ya, oh, Kasatpol PP. Oke. Nah, Johan di antara yang ini ya kayaknya yang berhubungan dengan unit wilayah tugasmu yang mana Johan sebagai staf perencana? Yang mana Johan? Iya Pak. Yang berhubungan dengan uraian tugasmu sebagai perencana. Yang isu nomor 2 Pak. Belum perencana. Semua perencana menguasai aplikasi. Kurangnya kurangnya satu Pak. Hmm. Ya, kalau saya perhatikan Johan, Tapi yang lebih ke itu yang nomor 2 belum semua perencana menguasai aplikasi itu Pak. belum semua Belum bisa perencana mengoperasikan. menguasai aplikasi Erenja dan SIPD gitu. Gitu ya. Halo? Ya, jadi yang nomor 2 ya Johan ya. Ya, yang lebih berhubungan Pak. Oke, baik. Oke. Jadi kalau kita perhatikan kemarin itu kan saya mengatakan waktu waktu penjelasan yang kemarin itu yang saya mengatakan hari Senin itu ya pada hari Senin itu saya katakan bahwa ketika kita menarik isu ada 3 sumber isu ya. Ingat ya, ada dari individu, kemudian lingkup isu dari individu, kemudian dari organisasi, instansi dan juga unit kerja. Nah, kalau kita lihat dari sumber isunya, kalau dari individu kita lihat uraian tugasnya, ya. Nah, kalau saya perhatikan yang si Johan saya ini isunya masih isu yang organisasi atau unit kerja, ya. Karena tugas saya kemarin kan isu tentang di unit kerja, ya. Nah, ketika kita menarik isu seperti ini, ya, hindari isu yang berhubungan dengan kuantitas. Nggak kedengaran ya suaranya? Hilang ya? Suara saya hilang ya? Ya, hilang Pak. Putus-putus, Pak. Putus. Iya, putus-putus ya. Putus nyambung ya. Ya, kayak ABG baru pacaran aja ya, putus nyambung, putus gitu ya. Iya. Kalau Adam enggak ada putus nyambung ya Adam ya. Nyambung terus ya. Oh, nyambung terus. Sambung terus, Pak. Enggak pernah putus ya. Oke. Nah, ya, matikan ini.
Kedengaran suaranya? Putus, Pak. Ya, capek deh dengan itu sepertinya. Oke. Gimana ya solusinya? Ini saya ini masih di diklat dan juga sinyalnya di sini lagi gangguan kayaknya. Hmm, Gimana solusinya ya? Ada saran enggak? Nah, Ciki. Jadi nggak apa? Oh, yang di sini. Oke. Oke. Baik. Ya. Jadi terpaksa saya pinjam HP-nya pengamat keras ya. Ya. Jadi untuk yang si Johan, itu isunya itu hmm, yang kemarin kan saya katakan ada bisa bersumber dari individu, dari uraian tugas ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang Johan ini belum semua perencana menguasai aplikasi perencanaan. Memang di sana ada berapa perencana, Johan? Ya, Pak. Kalau di ruang perencanaan kami ada 8, Pak. Banyak ya? Oh, ada banyak. 9 sama Ibu Kasubag. Enggak, yang perencana, fungsional perencana? Kalau fungsional perencanaan cuma Johan sendiri, Pak. Tapi Kau ngomongin kau dewe artinya belum semua perencana menguasai. Perencana cuma kau sendiri. Jadi cerita. bukan. Kalau formasi perencana kemarin itu cuma Johan sendiri, Pak. Karena di perekrutan baru kemarin dari Satpol banyak diterima. Jadi walaupun mereka tetap ditaruh di perencanaan, jadi sebagai perencana juga aja mereka. Oh gitu. Oke, saya tanya ada berapa perencana? Ya, oke. Nah, sepertinya isu-isu itu nanti kalau mau dilanjutkan, ya, isu-isu yang diambil di ini berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN ini, kalau memang dia mau diteruskan, ya sepertinya harus ada beberapa isu yang belum menjurus ke uraian tugasnya, ya, ke uraian tugas Johan. Ya, Maksud saya ketika kita menarik isu, jangan tarik isu yang bersifat yang mengarah ke kuantitas, ke jumlah, ya. Jadi misalnya kurangnya sarana dan prasarana, itu kan berhubungan dengan pengadaan. Susah nanti kalian untuk menyelesaikannya, ya, karena bukan wewenang kalian. Termasuk keterbatasan, gitu juga Johan. Oh iya, Pak. Ya, yang itu juga, ya. Terus yang keenam apa yang keenam? Kurangnya kolaborasi lintas bidang. Lintas bidang berbasis digital Ya, juga masih terlalu umum, ya. Oke. ya, Kalau siap. isu ketiga itu biarlah nanti Kasat Pol PP-nya nanti yang memikirkan itu ya. Oh iya, siap, Pak. Iya, termasuk yang nomor satu juga biar itu urusan Kasat Pol PP-nya yang ngurus itu, ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Iya. Oke, saya rasa kayaknya baru isu satu lah, baru satu isu nomor dua itu. Dan kalau kita lihat keterkaitannya itu ditambah dia terkait dengan apa itu kompetensi pegawai, artinya keterkait dengan manajemen ASN. Kalau kita lihat dari segi unsur kompetensi pegawainya berkaitan dengan smart ASN. Kenapa? Karena Erenja SIPD itu sudah memanfaatkan teknologi informasi, dalam arti kata dia sudah digital. Ya. Makanya ketidakpahaman mereka terhadap ini, ya, itu berhubungan dengan literasi digital mereka. Makanya kalau saya lebih tepatnya diganti itu dengan smart ASN saja, karena kata S Rensra, ya. Ya.
Siap, Oke, Pak. Ya, terima Pak. kasih Johan. Silakan ada tanggapan Johan. Ya, Pak. Ya, ada tanggapan? Berarti yang lebih ke ini tuh yang nomor 2 tadi, Pak ya. Kalau yang untuk yang Instansi. instansi, Pak ya. Nah, Siap, oke. Pak. Ya, Pak. Makanya lebih bagus lagi kalau seandainya disandingkan dengan uraian tugasnya. Kalau kita lihat uraian tugasnya apa, kemudian isu yang berkaitan dengan uraian tugas itu apa. Nah, kita sandingkan di situ. Ya, 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 siap, Pak. oke. Thank you Johan. Pak. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Silakan. Pak Adam, Pak. Oh ya, silakan. Ya Pak. Izin Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Apriansa akan memaparkan tugas individu saya di agenda 3 tentang peran dan kedudukan PNS. Tugasnya adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan implementasi pada manajemen ASN dan smart ASN di unit kerja di bagian kerja. Isu aktual yang saya tuangkan di dalam tugas ini, pertama adanya ASN belum dibekali soft skill komunikasi dan negosiasi, Pak. Jadi dari sebagian eh, pegawai di bagian kerjasama itu belum eh, ahli dalam skill komunikasi dan negosiasi, Pak. Terus dampak yang terjadi saat ini, proses kerja menjadi lambat antar mitra, Pak. Ini berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN. Lanjut kedua, kurangnya pegawai pada sub fasilitas kerjasama luar negeri. Banyak kegiatan kerjasama luar negeri akhirnya ditangani secara gabungan dengan subbak lainnya, Pak, menyebabkan beban kerja tidak merata dan kurang fokus. Di dampaknya ada kurangnya kerjasama dengan luar negeri, Pak. Dampaknya untuk ASN, mitra, serta masyarakat. Ini termasuk dalam manajemen ASN. Kemudian ada minimnya tentang pemahaman regulasi kerjasama daerah. Karena di bagian kerjasama itu, Pak, banyak saat ini pegawai-pegawainya dari pegawai mutasian, Pak. Baru ada yang 7 bulan, 5 bulan, dan 1 tahun. Jadi belum memahami secara luas tentang regulasi kerjasama itu, Pak. Yang terlibat dalam ini adalah ASN dan mitranya, Pak. Keterkaitan dan yang kelima ada pelayanan kerjasama belum responsif secara digital. Jadi di sini kondisi saat ini masih secara manual dan belum ada kanal komunikasi atau layanan daring. Jadi masih serba manual, Pak. Dan ini keterkaitannya termasuk ke dalam smart ASN. Dan yang terakhir, teknologi belum optimal dalam pengelolaan kerjasama. Data belum terpusat, sistem digital juga belum tersedia. Dan teknologinya juga belum mumpuni, Pak.
masih lambat. Resikonya ya kadang banyak kehilangan sebagian data gitu Pak. Dan keterkaitannya ke Smart ASN. Mungkin itu saja paparan yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Oke, Adam di bagian kerjasama ya, di unit bagian kerjasama. Di mana di kantornya? Satpol PP juga. Ya. Jadi kita terputus lagi ya. Oke. Ya. Oke, kalau begitu kita scouting dulu ya. Kita scouting dulu asar, kita surat asar dulu. Eh, Nanti akan kita lihat langkah selanjutnya. Kalau sinyalnya masih putus-putus kayak gini, kemungkinan nanti akan kita buat jam tambahan saja nanti ya. Di lain hari maksudnya, atau di lain waktu. Ya. Oh, Oke. siapa? Stop dulu ya. Oke. Oke, guys. Tadi apa kata ini Pak Alam? Diskors dulu Pak, ya soal asar. Kalau sinyal masih bermasalah seperti ini, di pending di lain waktu. Aduh, kasihannya ya. Ya sudah ditunggu dulu ya. Ya Pak, asar dulu Pak.
Halo semuanya. Halo semuanya. Yang lain masih sholat ya? Sudah gabung semua? Oke, baik. Sambil menunggu yang lain, kita akan lanjutkan. Silakan ditayangkan kembali, Adam. Ya, Pak. Oke. Mana Adam? Sudah Adam? Ya, Pak. Lagi nge-freeze, Pak. Oh gitu ya. Udah. Gak apa-apa. Kita tunggu bentar ya. Ya, Pak. Hmm. Oke, baik. Kita lihat yang Adam, belum sekali komitmen ini. Oke. Hmm. Yang kedua apa Adam? Kurangnya pegawai. Nah, ini yang tadi yang saya bilang tadi ya. Ya, Pak. Jadi, hindari yang berbicara tentang kuantitasnya, kurangnya jumlah pegawai gitu ya. Nah, minimnya pemahaman lebih kerja sama daerah. Nah, ini juga minimnya pemahaman siapa? Pemahaman aparatur atau pemahaman siapa gitu ya. Oh, siap, Pak. Oke. Yang keempat, belum optimal penempatan lagi dalam prestasi kerja sama. Nah, mungkin bisa di ini kan lagi Dam, bisa di apa dipersempit lagi. Fasilitas kerja sama di sini maksudnya apa itu Dam? Maaf, putus-putus suaranya. Oh, suara saya putus-putus ya? Halo? Suara saya putus-putus ya?
Baik, apakah suara saya bisa didengar? Ya, masih putus-putus Pak suaranya Pak. Oh gitu ya. Masih putus-putus ya, Adam ya? Ya diganti dengan ini, Bah. Diganti dengan itu dah. Dari ini Bah, diganti dengan asinkronus. Jadi pembacaan lewat GC. Oh iya kan sudah GC, aku kan komennya di GC kan. Berarti tidak perlu zoom lagi? Iya, tidak perlu zoom lagi kayaknya. Putus-putus terus masalahnya. Untuk tugas learning jurnal kedua itu Pak gimana Pak jadi? Tetap. Kan ada di GC kan? Iya ada. Tetap dibuat Pak ya? Iya, tetap dibuat. Tetap itu Johan. Pokoknya diisi yang di GC itu ya. Ya. Oke, sudah cukup ya. Nanti tunggu saja komentar-komentar saya di Google Classroom-nya. Ya. Kalau kalian sudah baca, silakan juga di komen nih. Biar saya tahu, oh ini sudah baca gitu ya. Jadi komen atau kalau ada yang kalian perlu berargumen, silakan tulis argumennya nanti di situ. Oke? Oke. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita karena gangguan sinyal. Ya, kalian akan lanjutkan dengan coaching agenda nanti bersama dengan coachnya. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Sampai jumpa nanti kita di klasikal bulan September. Sampai ketemu nanti kita ya bulan September ya. Ya, Johan, Adam dan semuanya kita ketemu insya Allah di bulan September nanti. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Semangat. Ya. Ya, Pak.